Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sylvia Ramawati, NIM 21504101113. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fungsi. Nah, apa sih itu fungsi? Pengertian fungsi sendiri adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel lainnya. Dan selanjutnya adalah unsur-unsur fungsi. Variabel adalah unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau mewakili faktor tertentu. Biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Di sini ada dua macam jenis variabel. Yang pertama, variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang nilainya tergantung pada variabel lain. Yang kedua, variabel terikat atau dependent variable adalah variabel yang nilainya tergantung pada variabel lain. Selanjutnya ada koefisien dan konstanta. Koefisien sendiri adalah bilangan atau angka yang terkait pada dan terletak di depan suatu variabel atau suatu fungsi. Yang kedua ada konstanta adalah bilangan atau angka yang kadang-kadang turut membentuk sebuah fungsi, tetapi biasanya berdiri sendiri sebagai bilangan yang tidak terkait pada suatu variabel tertentu. Misalnya, contoh fungsi Y sama dengan 5 plus 0,8X. Nah, catatannya yang perlu diingat yaitu yang disebut sebagai variabel adalah Y dan X, sedangkan konstanta adalah 5 dan koefisien adalah 0,8. Nah, selanjutnya itu adalah struktur-struktur bagian dari fungsi. Jenis-jenis fungsi yang salah satunya adalah fungsi polinom, adalah fungsi yang mengandung banyak suku polinom dalam variabel bebasnya. Bentuk umum persamaan polinomial adalah Y sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat, yaitu dengan seterusnya yaitu sampai AN X kuadrat N. Pada pangkat tertinggi pada variabel suatu fungsi polinomial mencerminkan derajat polinominalnya, sekaligus juga mencerminkan derajat persamaan fungsi tersebut. Jenis fungsi selanjutnya adalah fungsi linear, adalah fungsi polinomial khusus yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Oleh karenanya, sering juga disebut fungsi berderajat 1. Bentuk umum persamaan linear adalah Y sama dengan A0 ditambah A1X, di mana AO konstanta, A1 tidak sama dengan 0. Selanjutnya fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi polinomial yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Sering juga disebut fungsi berderajat 2. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah Y sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat, di mana AO adalah konstanta, A1 dan A2 adalah koefisien. A2 tidak sama dengan 0. Fungsi eksponensial adalah fungsi variabel bebasnya merupakan pangkat dari suatu konstanta yang bukan 0. Bentuk umumnya yaitu Y sama dengan N pangkat X atau N lebih kecil dari 0. Selanjutnya ada fungsi logaritmik, adalah fungsi balik atau inverse dari fungsi eksponensial. Variabel bebasnya merupakan bilangan logaritmik, bentuk umumnya adalah Y sama dengan N log X. Selanjutnya adalah fungsi trigonometri. Fungsi trigonometrik dan fungsi hiperbolik adalah fungsi yang variabel bebasnya merupakan bilangan-bilangan goniometrik. Contoh, persamaan trigonometrik adalah Y sama dengan sin 5X. Persamaan hiperbolik adalah Y sama dengan A RC cos 2X. Nah, selanjutnya adalah sifat kurva nonlinear penggal. Penggal sebuah kurva adalah titik potong kurva tersebut pada sumbu-sumbu koordinat. Penggal pada sumbu X dapat dicari dengan misalnya Y sama dengan 0.
atau berlaku sebaliknya. Contoh, Y sama dengan 16 dikurangi 8X ditambah X kuadrat. Penggal pada sumbu X. Y sama dengan 0, X sama dengan 4. Penggal pada sumbu Y, X sama dengan 0, Y sama dengan 16. Selanjutnya adalah sifat kurva non-linear simetris. Dua buah titik dikatakan simetrik terhadap sebuah garis apabila garis tersebut berjarak sama terhadap dua titik tadi dan tegak lurus terhadap segmen garis yang menghubungkannya. Dua jenis dikatakan simetrik terhadap titik ketiga apabila titik ketiga ini terletak persis di tengah segmen garis yang menghubungkan dua titik tadi. Nah, berikut adalah gambar kurva simetris, di mana titik X dan Y adalah simetrik terhadap titik. Yang pertama, X min Y sehubungan dengan sumbu X. Yang kedua, min X, Y sehubungan dengan sumbu Y, min X dan min Y adalah sehubungan dengan titik pangkal. Nah, selanjutnya adalah gambaran yang kedua dari kurva simetris. Kurva dari suatu persamaan f, x dan y sama dengan 0 adalah simetrik terhadap sumbu x jika f x, y sama dengan f, x min y sama dengan 0. Sumbu y jika f, x dan y sama dengan f min x dan y sama dengan 0. Titik pangkal jika f, x, dan y sama dengan f min x dan min y sama dengan 0. Kurva dari persamaan x kuadrat plus y kuadrat min 5 sama dengan 0 adalah simetrik terhadap sumbu x, sumbu y, dan titik pangkal. F, x, dan min y sama dengan x kuadrat plus min y kuadrat dikurangi 5 sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat min 5. Ternyata f, x, dan y, min y sama dengan 0. Ekivalen dengan f, x, dan y adalah sama dengan 0. Berarti f, x, dan y sama dengan 0 simetrik terhadap sumbu x. Selanjutnya, f min x dan y sama dengan min x kuadrat ditambah y kuadrat min 5 sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat min 5. Ternyata f min x dan y sama dengan 0. Ekivalen dengan f, x, dan y sama dengan 0. Berarti f, x, dan y sama dengan 0 simetrik terhadap sumbu y. F min x dan min y sama dengan min x kuadrat ditambah min y kuadrat dikurangi 5 sama dengan y kuadrat ditambah y kuadrat min 5. Ternyata f min x dan min y sama dengan 0. Ekivalen dengan f, x, dan y sama dengan 0. Berarti f, x, dan y sama dengan 0 simetrik terhadap titik pangkal. Selanjutnya, sifat kurva nonlinear asimtot. Asimtot suatu kurva adalah suatu garis lurus yang didekati oleh kurva dengan jarak yang semakin dekat dengan 0 bila kurva tersebut semakin jauh dari origin, atau dapat pula dikatakan bahwa garis Y sama dengan mx plus b merupakan asimtot kurva Y sama dengan fx. Jika fx semakin dekat mx plus b, maka x dan y nilainya bertambah tanpa batas. Jadi fx min mx plus b jika x dan y. Pada umumnya, garis asimtot yang banyak digunakan adalah garis asimtot yang sejajar sumbu x atau sumbu y. Garis asimtot yang sejajar dengan sumbu x disebut asimtot horizontal, dan yang sejajar sumbu y disebut asimtot vertikal, dan didefinisikan yaitu garis Y sama dengan K adalah asimtot horizontal kurva Y sama dengan fx bila Y, K untuk X. Garis X sama dengan H adalah asimtot vertikal kurva Y sama dengan fx bila X, H untuk Y. Nah, berikut adalah gambar dari asimtot vertikal dan asimtot horizontal.
Nah, selanjutnya juga ada sifat kurva nonlinear faktorisasi. Persamaan kurva f, x, dan y sama dengan 0 mungkin dapat terjadi sebagai hasil perkalian antara dua faktor atau lebih. Atau f, x, dan y sama dengan g, x, dan y. h, x, dan y sama dengan 0. Dengan demikian, maka grafik fx dan y sama dengan 0 terdiri dari dua grafik, yaitu g, x, dan y sama dengan 0. Dan h, x, dan y sama dengan 0. Dan titik x dan y yang memenuhi persamaan g, x, dan y adalah sama 0 atau h, x, dan y sama dengan 0 terletak pada f, x, dan y sama dengan 0. Contoh, buatlah grafik persamaan 2x kuadrat plus 3xy dikurangi 2y kuadrat sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya adalah 2x kuadrat dikurangi xy ditambah 4xy dikurangi 2y kuadrat sama dengan 0. Terus, kemudian 2x dikali 2x dikurangi y ditambah 2y dikali 2x dikurangi y sama dengan 0. 2x min y dikali x plus 2y sama dengan 0. Jadi, grafik persamaan 2x kuadrat dan 3xy dikurangi 2y kuadrat sama dengan 0 terdiri dari grafik dua garis lurus, yaitu 2x min y sama dengan 0 dan x plus 2y sama dengan 0. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.